Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wicon Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara setting atau konfigurasi melakukan remote download ataupun remote upload menggunakan Wicon VBox. Oke, untuk lebih jelas dari arsitekturnya bisa kalian lihat di sini, dari PLC Siemens ataupun PLC Wicon ataupun PLC yang lainnya yang sudah disupport Wicon VBox dapat kita lakukan untuk remote upload ataupun remote download. Nah, dari PLC tersebut nanti data akan terkonek ke Wicon VBox. Dari Wicon VBox itu akan ke VNet. Nah, dari VNet nanti kita bisa melakukan remote upload ataupun remote download ke software dari masing-masing software PLC. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Misal kita memiliki suatu sistem. Nah, sistem itu terpasang sudah dipasangkan dari PLC-nya ke Wicon VBox. Nah, sistem tersebut itu terpasang di daerah Jawa Timur, sedangkan kantor kita berada di daerah Jakarta. Kemudian di suatu kejadian ada trouble di bagian PLC. Nah, ini adalah keuntungan dari dipasangnya Wicon VBox. Jadi ketika terjadi trouble, kita tidak perlu lagi untuk melakukan troubleshooting di lapangan, dan kita tidak perlu lagi datang ke set tersebut. Jadi kita bisa melakukan remote download ataupun remote upload, baik itu troubleshooting ataupun monitoring program dari jarak jauh. Oke, selanjutnya langkah yang pertama yang harus disetting adalah kita buka terlebih dahulu untuk VBox software dari VBox-nya. Nah, untuk konfigurasi yang pertama ini harus dilakukan on-site atau di lapangan, ataupun posisi VBox berada di dekat kita. Kemudian kita konfigurasi networknya. Nah, di sini saya menggunakan static address. Nah, IP address dari Wicon VBox saya. Kemudian jika sudah, kita tinggal klik download configuration. Kemudian kita masuk ke dashboard dari VNet system untuk melakukan cek atau tes apakah PLC tersebut sedang online atau offline. Nah, ini VBox sudah ada indikator hijau, berarti VBox sedang online. Kemudian di sini, di sini PLC saya sedang online. Nah, untuk konfigurasinya dari Wicon VBox ke PLC, untuk protokolnya di sini bisa kalian lihat Siemens S7200. Nah, IP dari PLC yang saya pakai adalah 192.168.1.100. Oke, selanjutnya kita harus melakukan setting selanjutnya kita harus menginstal terlebih dahulu, yaitu software WVPN atau Wicon VBox Private Name PC Client. Nah, untuk link downloadnya nanti akan saya sertakan di link yang ada di deskripsi, atau kalian bisa mengkontak atau menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi video. Nah, untuk username di sini itu disamakan dengan username ASEAN dari VBox kita atau VNet system kita. Dan juga masukkan passwordnya. Terus kita login. Di sini sedang online device saya. Kemudian kita klik kanan, pilih Advanced Setting. Nah, di sini kita masukkan static IP. Nah, IP ini nantinya yang adalah IP yang akan dikonfigurasi ke PC kita. Kemudian kita klik Save, ini bebas, disamakan dengan IP
disamakan dengan kelas atau segmen IP yang ada di PLC. Kemudian kita klik connect. Nah, di sini statusnya sedang mengkoneksikan ke VPN atau Virtual Private Name. Di sini VPN sudah terkoneksi. Terus buka CMD untuk melakukan tes apakah device kita sudah dapat terhubung ke PLC tersebut. Kita jalankan perintah ping 192.168.1.100. Nah, ini adalah IP dari PLC Siemens S7 1200 saya. Kita klik enter. Nah, di sini sudah ada balasan atau reply from. Di sini berarti koneksi antara PC ke PLC di sini sudah bisa. Dan untuk koneksi di sini bisa kalian cek. Di sini saya menggunakan ini adapternya. Nah, VPN tersebut itu otomatis menginstal driver yang namanya Tab Windows Adapter. Nah, ini untuk fisik dari driver Ethernet saya di sini tanda silang, berarti Ethernet fisik saya tidak terkoneksi. Di sini saya menggunakan virtual Ethernet. Kemudian IP di sini otomatis terisi ketika kita melakukan konfigurasi pada WVPN tadi. Kita cek. Nah, di sini 1.60. Oke. Dan ketika kita menggunakan WVPN atau remote programming ini, kita tidak hanya melakukan remote programming, kita tidak hanya bisa melakukan remote programming di PLC, bahkan kita juga bisa melakukan remote programming atau remote upload, remote download program di PLC ataupun HMI yang sudah terhubung dengan Beacon VBox. Kemudian langkah selanjutnya kita buka tiap portal untuk membuat program. Selanjutnya kita buka saja program yang sudah kita buat. Selanjutnya kita pilih project view. Oke, di sini PLC yang saya pakai adalah PLC dengan tipe CPU 1214C DC relay. Kemudian ini untuk settingan Ethernetnya. Nah, Ethernetnya di sini.
IP dari PLC saya adalah 192.168.1.100. Kemudian kita buka program yang sudah kita buat. Ini adalah program yang sudah saya buat. Saya membuat program sederhana. Kemudian kita klik accessible device. Kemudian untuk PC internet di sini kita pilih PNI. Kemudian untuk yang selanjutnya kita pilih tab Windows adapter. Nah, untuk adapter atau driver di sini kalau gigabit dia menggunakan Ethernet berbentuk fisik. Kalau tab Windows ini dia menggunakan virtual Ethernet. Kemudian kita klik Start Search. Nah, di sini PLC sudah ditemukan. Jadi komunikasi antara PLC ke PC saya di sini saya menggunakan suatu jaringan yang berbeda. Yang di VBox yang terkoneksi dengan PLC untuk akses internetnya di sana saya menggunakan WiFi kantor, sedangkan di PC saya di sini saya menggunakan hotspot dari handphone saya. Nah, handphone saya menggunakan mobile data atau jaringan data. Kemudian di sini kita close atau cancel. Kemudian kita coba melakukan monitoring. Kita pergi ke Go Online. Di sini sudah sinkron antara data dari tiap portal dengan program yang ada di PLC, kemudian kita bisa monitoringnya. Kemudian kita coba nyalakan di M0.0, klik kanan, kemudian modify T1. Oke, di sini sudah menyala. Kemudian kita akan coba melakukan perubahan atau penambahan program. Di sini saya akan menambahkan untuk output dari key 0.7. Kemudian di sini saya menambahkan program M0.7. Outputnya juga sama key 0.7. Selanjutnya kita compile. Kemudian kita klik download to device. Klik load. Nah, program yang sudah kita buat sudah masuk atau sudah terdownload ke PLC. Kemudian kita akan mengetesnya kembali ke online monitoring. Kemudian kita klik monitoring point atau monitoring value. Di sini kita coba nyalakan. Oke. Di sini untuk output dari key 0.7 di sini sudah menyala. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi video. Dan jika sobat Wiconers
ingin melakukan training atau melihat demo yang kita miliki, maka sobat bisa datang ke workshop kita yang berada di Tangerang, atau kita bisa mendatangi atau mengunjungi ke tempat saudara. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.